Adalah Ustadz Andi Irawan SPDI MAG, penyuluh agama Islam dari kantor Kementerian Agama Kota Palembang. Kita akan berbincang-bincang mengenai Ramadan Syahrul Ibadah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, perbincangan kita ini mengenai Ramadan Syahrul Ibadah, begitu ya Ustadz ya? Ya. Sebelum pendengar bergabung untuk tanya jawab, apa yang mau disampaikan untuk membuka kebersamaan kita di pagi hari ini? Silakan Ustadz. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la hawla wa la quwata illa billah wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pak Tata yang kami hormati dan segenap para pendengar RRI bersatu dimanapun berada, mudah-mudahan pagi ini kita semua senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, mari kita bersyukur dengan ungkapan Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian yang kedua, mari kita senantiasa membaca selawat dengan ungkapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik para pendengar RRI bersatu dimanapun berada, pagi ini kita akan mengangkat tema dengan judul Ramadan Syahrul Ibadah. Artinya bulan Ramadan adalah bulan ibadah. Yang mana kita ketahui banyak hadis ataupun ada beberapa sumber-sumber yang kuat menyatakan bahwa seluruh kegiatan kita selama di bulan Ramadan disebutkan pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti hadis wa amaluhu mudha'afun. Amal kita selama di bulan Ramadan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga bulan Ramadan ini dikatakan bulan ibadah karena seluruh kegiatan kita itu di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala luar biasa. Karena di bulan Ramadan kita sangat dianjurkan untuk melaksanakan puasa. Ini merupakan ibadah. Dalam Al-Quran jelas, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kemudian di samping kita melaksanakan puasa, di bulan Ramadan juga kita dianjurkan untuk banyak tilawatul Quran. Karena di bulan Ramadan Allah juga turunkan Al-Quran. Allah jelaskan dalam Al-Quran, Syahrul Ramadan allazi unzila fihi Al-Quran. Di bulan Ramadan Allah turunkan Al-Quran. Juga di bulan Ramadan kita dianjurkan untuk melaksanakan salat tarawih di malam hari. Dalam hadis juga dijelaskan oleh Rasulullah, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi. Ketika kita, kata Rasulullah, melaksanakan salat tarawih, menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Artinya, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak langkah, banyak jalan semua yang kita lakukan di bulan Ramadan merupakan ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun ada beberapa hadis yang terkadang sebagian meragukan hadis, namun kenyataan seperti itu. Dalam hadis dijelaskan, namus sha'imun ibadatun. Tidurnya orang berpuasa adalah ibadah. Kenapa? Tidurnya adalah ibadah dengan catatan tidur yang sifatnya menghindari hal-hal yang negatif, menghindari hal-hal yang sifatnya akan membatalkan ibadah puasa, akan membatalkan pahala puasa. Artinya dengan kita tidur tadi itu sudah dianggap ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian wasumtu tasbihun, dan diamnya kita orang berpuasa itu dianggap tasbih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Ketimbang kita terlalu banyak berbicara yang sifatnya lagu, yang nanti khawatirnya membatalkan ibadah puasa kita, maka lebih baik kita diam, dan diam itu dihitung tasbih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian wa amaluhu mudha'afun, amal kita dilipat gandakan oleh Allah. Maka kenapa Ramadan dikatakan syahrul ibadah? Karena selama bulan Ramadan amaliyah kita itu sangat besar ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita contohkan bagaimana ketika kita tilawah ataupun membaca Al-Quran di luar Ramadan itu akan dihitung 10 kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika sudah
berada di dalam bulan Ramadan, maka dilipat gandakan oleh Allah, bisa jadi 100 bahkan lebih. Artinya ketika kita sudah membaca Al-Quran, anggaplah 3 huruf alif, lam, mim, maka itu sudah luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian wa du'a'uhu mustajabun, dan doa orang berpuasa, kata Rasulullah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena di bulan Ramadan adalah bulan yang luar biasa, bulan yang istiqomah, bulan yang istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di siang harinya kita isi untuk saum, untuk tilawah dan lain-lainnya, dan malamnya kita manfaatkan untuk melaksanakan salat tarawih, witir dan lain-lain. Ini menandakan artinya Ramadan adalah syahrul ibadah yang penuh dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadis, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, la tamannau ay yakuna kulluha sanatan Ramadan." Seandainya, kata Rasulullah, umatku mengetahui betapa besarnya pahala melaksanakan ibadah puasa. Seandainya, kata Rasulullah, umatku mengetahui betapa berkahnya bulan Ramadan, betapa penuh keistimewaan bulan Ramadan, la tamannau, maka umatku akan senantiasa berangan-angan, senantiasa bercita-cita, senantiasa berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadikan 1 tahun penuh menjadi bulan suci Ramadan. Maka para pendengar RRI Pro 1 dimanapun berada, marilah kita manfaatkan syahrul ibadah, syahrul Quran, syahrul tarbiyah ini untuk benar-benar meningkatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita jadikan Ramadan ini seolah-olah Ramadan terakhir kita, agar kita bisa mesra dengan bulan Ramadan, agar kita bisa memanfaatkan bulan Ramadan, agar kita gunakan bulan Ramadan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan juga mendekatkan diri kita kepada sesama manusia. Maka dalam hadis dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad SAW, celaka, kata Rasulullah, yang mana umatku yang mereka berjumpa dengan bulan suci Ramadan, tapi mereka tidak mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya mereka tidak bisa memanfaatkan, padahal berjumpa sampai dengan bulan Ramadan, salah satu anugerah yang terbesar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, hadirin para pendengar RRI Pro 1 dimanapun berada, marilah kita manfaatkan syahrul ibadah ini, bulan ibadah ini, untuk senantiasa melaksanakan amalia-amalia kita, untuk kita beramal soleh, agar kita termasuk golongan orang yang amanu. Dalam Al-Quran juga dijelaskan, wal asri innal insana lafi khusrin illa. Sesungguhnya manusia, kata Allah, dalam keadaan rugi. Kenapa? Karena mereka berjumpa dengan bulan Ramadan, tidak dimanfaatkan untuk tilawah, tidak dimanfaatkan untuk salat dan lain-lain. Dan terkecuali, kata Allah, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Bagaimana orang beriman? Ketika datang Ramadan, mereka berpuasa di siang hari, malam diisi dengan salat tarawih, ada kesempatan diisi dengan tadarus Al-Quran untuk berbagi dan lain-lain. Ini artinya kita amanu, beriman kepada Allah, kita mengamalkan asma Allah, kita mengamalkan ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian wa'amilis salihat, kita beramal saleh. Artinya bulan Ramadan kita manfaatkan untuk berbagi kebaikan, untuk berbagi takjil dan lain-lain. Maka diibaratkan oleh Rasulullah, tabassama ila akhihi kasadaqah. Kita tersenyum saja dengan sahabat kita, dengan keluarga kita, dengan saudara kita, itu seperti sedekah, kata Rasulullah. Artinya betapa banyak kemuliaan yang akan kita dapat ketika kita bisa memanfaatkan. Maka kembali kepada niat dasar kita, innamal a'malu binniyat, tergantung dengan niat kita. Mudah-mudahan para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua kegiatan kita, rangkaian ibadah kita di bulan Ramadan akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi wasilah agar kita nanti di 1 Syawal bisa merayakan dan juga mendapatkan hari kemenangan itu. Amin, amin, ya rabbal alamin. Demikian Mbak Tata, sekadar pengantar untuk kegiatan kita pada pagi ini, dan kami kembalikan kepada Mbak Tata.
Baik. Silakan pendengar untuk bergabung bersama kami di line telepon, WhatsApp dan juga aplikasi RRI Digital. Halo, Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama siapa di mana, Bu? Bunda Ida di Banyuasin. Silakan Bunda Ida. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pak Ustadz, untuk melaksanakan rangkaian ibadah di bulan Ramadan, ya bulan suci yang penuh ampun, berarti kita perlu kekuatan iman, ilmu gitu Pak Ustadz ya, agar kita bisa, dan untuk keikhlasan agar kita bisa melaksanakannya. Berarti kalau kita tidak bisa melaksanakan, berarti kita menjadi orang yang merugi gitu Pak Ustadz ya. Jadi mohon Pak Ustadz pencerahannya lebih lanjut biar kami itu tahu, biar semua orang yang mendengar tahu gitu Pak Ustadz ya. Ya itu aja pertanyaan. Terima kasih waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Baik Ibu Idah ya di Banyasin. Alhamdulillah pertanyaan beliau sangat bagus sekali. Artinya bekal ya untuk kita mengisi bulan Ramadan ini agar kita menjadi orang yang berhasil, orang yang menang dan bisa merayakan hari kemenangan. Ya tadi pertama kita harus memahami ilmu ataupun memahami apa saja yang harus kita lakukan di bulan Ramadan. Antaranya kita contohkan bagaimana kita memahami hukum-hukum daripada puasa, bagaimana kita memahami tentang amalia-amalia di bulan Ramadan, bagaimana kita mengetahui umpamanya rangkaian daripada sholat tarawih dan lain-lain. Itu kan artinya kembali kepada ilmu. Maka sangat penting kalau kita beramal di ghairi ilmin mardudatun la tuqbal. Khawatirnya nanti kalau kita beramal tanpa ilmu, tanpa kita ketahui syarat, rukun dan pembatal dan lain-lain, nanti kita ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh umpama kita tidak memahami pembatal daripada puasa. Nah, padahal kita keseharian sudah batal puasa kita. Namun karena kita tidak tahu pembatal daripada puasa tersebut, maka yang terjadi adalah sia-sia. Ini artinya memahami dari segi ilmunya. Kemudian setelah kita memahami dari segi ilmunya, kita juga harus menanamkan iman, ya keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita meyakini adalah perintah dari Allah. Artinya ketika sebuah perintah Sang Khalik, perintah ya dari Allah, dari Tuhan kita, maka kita laksanakan karena kita meyakini. Kemudian setelah kita laksanakan perintah dari Allah sesuai dengan ayat Al-Quran dijelaskan, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Artinya diperintahkan oleh Allah orang beriman. Nah, salah satu bentuk ya ataupun membuktikan kalau kita beriman ya tadi dengan melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Setelah kita laksanakan puasa, memahami dari segi ilmunya, kemudian dengan rasa iman, bukan karena rasa yang lain, nah baru kita munculkan atau tumbuhkan dalam diri kita sifat yang ikhlas. Karena ketika kita sudah beramal, kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala, juga akan mardudatun la tuqbal, ditolak, tidak akan diterima oleh Allah. Maka dalam salat, Ibu Ida, senantiasa kita baca inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidup dan mati kita, ibadah kita, semuanya kita sandarkan kepada Allah. Jadi kita melaksanakan ibadah puasa bukan karena takut dengan orang tua, bukan karena takut dengan mertua kita, bukan karena takut dengan guru kita, bukan takut dengan yang lain-lain, tapi kita melaksanakan puasa tulus murni iman dan keikhlasan kita karena Allah Subhanahu wa taala. Itu harapan kita. Ketika sudah kita tanamkan sifat ikhlas, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Itu Mbak Tata. Lagi silakan pendengar di line telepon, WhatsApp dan juga aplikasi RRI Digital. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama Pak Roni ya. Iya. Silakan Pak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bagaimana Pak Ustaz cara mengamalkan isi kandungan Quran ini Pak Ustaz?
Itu aja. Saja. Makasih Mbak Tata, Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Ustaz. Oke, baik Pak Roni di Palembang ya. Ya Ustaz. Jadi begini, cara mengamalkan isi kandungan daripada Al-Quran. Nah, kebetulan ini Pak Roni ya, ini adalah puasa kita ke-17, artinya tadi malam kita memperingati nuzul Quran ataupun turunnya Al-Quran. Dan tentu dalam memahami nuzul ataupun peringatan turunnya Al-Quran, kita bukan hanya sekedar memahami dari segi sejarahnya saja. Cuman bagaimana juga kita mampu mengamalkan dalam kehidupan kita. Maka di sini ada beberapa poin. Yang pertama, qiraah. Kita senantiasa membaca, senantiasa tilawah. Umpama dalam sehari kita mampu membaca Al-Quran 1 juz. Atau 1 lembar. Atau minimal 1 ayat setiap hari kita membaca Al-Quran. Ini kan salah satu bentuk pengamalan. Bagaimana kita menanamkan sifat istiqomah dalam kehidupan kita untuk membaca Al-Quran. Kemudian setelah kita baca, kita pelajari, kita pahami. Karena ketika kita cuma membaca, tanpa mempelajari, tanpa memahami, kita tidak akan tahu apa maksud dan tujuan daripada ayat itu. Kita contohkan, lagi-lagi kita ambil ayat tentang puasa. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini sebuah contoh. Ayatnya sudah kita baca. Namun ketika kita tidak mempelajari, memahami ayat ini, maka kita tidak tahu, oh ternyata puasa sebuah kewajiban. Artinya, kalau kewajiban, ketika kita meninggalkan puasa, kita akan berdosa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dengan kita mempelajari, memahami tadi, kita memahami juga, oh maknanya seperti ini, berarti pengamalannya kita harus melaksanakan ibadah puasa. Begitu juga dengan ayat-ayat yang lain. Maka setelah kita pelajari, kita pahami, kita amalkan, baru kita istiqomah, kita senantiasa melaksanakan dalam keseharian kita, kemudian kita syiarkan, kita ajarkan dengan anak kita, dengan adik kita, dengan sanak saudara kita. Bahkan kita mampu mengamalkan dengan lingkungan, itu sangat luar biasa. Artinya, dalam mengamali kandungan ayat Allah ini, satu, kita pahami bacaannya, kita pahami maknanya, kita pelajari, dan kemudian kita amalkan tujuan daripada ayat tersebut. Itu Mbak Tata. Lanjut lagi, silakan pendengar di line telepon 0711369977 atau bisa juga langsung ke WA ya di 082179279090. Halo, Assalamualaikum. Halo, 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 Assalamualaikum. Halo, Waalaikumsalam Mbak Tata. Pak Abu Bakar ya. Ya, Silakan Pak. ya terima kasih. Assalamualaikum Ustaz Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz sekarang hadir di studio Ustaz. Karena kesibukan ini. Ya, Ya. salah. Siap. Ya. Mau nanya ini Ustaz tentang Lailatul Siap. Qadar. Ya. Jadi apa tanda-tanda orang mendapat Lailatul Qadar itu Ustaz? Ya. Ya itu aja Ustaz. Berpikiran. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Baik Pak Abu Bakar ya, di Jejawi. Ini luar biasa. Jadi begini, memang dalam Al-Quran Allah sudah menegaskan, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguh kata Allah, telah kami turunkan malam Lailatul Qadar. Nah, malam Lailatul Qadar ini juga disebut dengan malam turunnya Al-Quran. Ya, artinya Allah turunkan Al-Quran dari Lauhil Mahfuz ke Sama'ud Dunia. Ini secara total sekaligus sebanyak 30 juz. Ini disebut juga dengan Lailatul Qadar. Maka Allah sebutkan dalam ayat lain, Fihi Lailatul Mubarakah. Pada malam itu kata Allah, malam penuh dengan keberkahan. Kenapa? Karena pada malam turunnya Al-Quran itu, yang mana ketika kita beramal, ketika kita melaksanakan kebaikan, khairum min alfi syahrin. Itu
lebih baik daripada 1000 bulan. Maka kalau kita konversikan, ya lebih kurang itu 83 atau 84 tahun. Artinya luar biasa. Nah, lalu bagaimana cara kita mendapatkannya? Dikasih bocoran ya oleh Allah melalui para nabi dan para rasul. Ini terjadi di akhir bulan Ramadan, di tanggal-tanggal yang ganjil, seperti tanggal 21, tanggal 23, tanggal 25, dan seterusnya sampai tanggal 29. Namun tidak menutup kemungkinan, ya bisa jadi terjadi di awal ataupun di pertengahan. Itu kehendak Allah. Iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Ketika Allah berkehendak maka terjadi. Artinya di sini juga kita jangan cuma fokus meningkatkan ibadah di akhir Ramadan saja. Jadi bagaimana dari awal sampai akhir kita isi bulan Ramadan agar kita bisa bertemu ataupun berjumpa dengan malam Lailatul Qadar. Nah, kemudian para pendengar yang dirahmati Allah, lalu bagaimana ciri-ciri yang mendapatkan malam Lailatul Qadar? Kalau zaman dahulu sering kita dengar bagaimana ketika mereka melihat cahaya di tengah malam dan lain-lain. Padahal sisi lain itu cahaya tidak bisa menjadi ukuran, apalagi saat ini. Ya, lampu sorot berada di mana-mana, lampu tembak berada di mana-mana. Artinya itu bukan sebuah tolak ukur kalau kita sudah mendapatkan malam Lailatul Qadar. Nah, artinya bagaimana setelah Ramadan ada perubahan dalam hidup kita. Kita gemar dengan kebaikan, kita mendekatkan diri kepada Allah. Ini salah satu ciri khas ya kalau kita mendapatkan malam yang berkah itu. Maka wa imanuhu yazdad, maka keimanannya bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hadis lain pun dijelaskan bagaimana ciri-ciri lain ketika siangnya matahari langit sangat cerah, kemudian suasana sangat sejuk, tenang, itu menandakan bahwa tadi malam Allah turunkan malam yang berkah ataupun malam Lailatul Qadar itu. Artinya ciri khusus daripada orang yang mendapatkan malam yang berkah itu adalah orang yang senantiasa mampu mendekatkan diri kepada Allah pasca Ramadan, orang yang senantiasa gemar dengan kebaikan, ada perubahan dalam kehidupannya. Itu yang salah satu orang-orang yang mendapatkan malam yang berkah ataupun malam Lailatul Qadar. Itu Pak Abu Bakar. Lanjut lagi pendengar, silakan di line telepon. Halo, assalamualaikum. Halo. Sama siapa di mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sama Bapak siapa di mana, Pak? Dari hamba Allah Di mana? di Banyuasin. Silakan, Pak. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya tentang Ya. turunnya Al-Quran itu apakah sekaligus apa bagaimana itu? Seperti kitab lain. Itu. Baik, terima kasih hamba Allah ya. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih ya hamba Allah ya di Banyuasin. Jadi begini, dalam ayat itu yang pertama kita pahami dalam surah Al-Qadar. Inna anzalna. Artinya kami telah menurunkan kata Allah. Ya, yaitu malam Lailatul Qadar. Atau disebut malam itu Allah turunkan Al-Quran. Maka pertama, Allah turunkan Al-Quran itu secara menyeluruh. Sebanyak 30. Ya, sebanyak 30 juz ya dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah. Kemudian dalam riwayat lain dari Baitul Izzah ke Sama'ud Dunia. Itu juga sekaligus. Artinya sebanyak 30 juz. Nah, kemudian dari Sama'ud Dunia kepada Nabi kita Muhammad SAW itu baru turunnya secara berangsur-angsur selama 23 tahun. Yang mana kita pahami dari ulumul Quran bahwa awal mula Nabi kita menerima wahyu pertama kali adalah ketika beliau berada di Gua Hira. Dan beliau didatangi oleh malaikat Jibril, kemudian malaikat membacakan atau mengucapkan surah Al-Alaq ayat 1 yang pertama Iqra. Kemudian kata Nabi kita, ma'ana biqara. Iqra terus selama sebanyak 3 kali, baru dilanjutkan oleh malaikat Jibril, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min alaq.
Iqra wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam. Nah, ini menandakan awal mula bahwasanya Nabi kita sudah didaulat oleh Allah, dinyatakan menjadi seorang Nabi. Ya, artinya waktu itu Nabi kita baru didaulat menjadi Nabi, karena seorang Nabi belum tentu Rasul. Ya, beda kalau dia Rasul, sudah pasti Nabi. Nah, kemudian berikutnya Nabi kita mendapatkan perintah lagi, ya ayyuhal mudatsir, gum fa'anzir. Ini salah satu menandakan juga Nabi kita disuruh bangun oleh Allah, Nabi kita disuruh untuk berdakwah, Nabi kita disuruh untuk menyampaikan tauhid kepada umatnya. Berarti Nabi kita juga sudah resmi ya dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat oleh Allah sebagai rasul juga. Artinya bukan cuma nabi, akan tetapi nabi dan rasul. Maka dari situlah awal mula ya Nabi kita berdakwah, menyampaikan risalah ayat Allah, dan pertama kali disampaikan kepada istrinya Siti Khadijah. Nah, kemudian terus selama 23 tahun. Artinya Allah turunkan Al-Quran sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan keadaan saat itu, surah apa yang dibutuhkan oleh Nabi kita untuk disampaikan kepada umat-umatnya. Kita contohkan bagaimana Allah menurunkan surah At-Takasur umpama. Oh, ini salah satu asbabun nuzulnya karena kebiasaan orang kafir Quraisy kota Mekah ketika itu, mereka lebih mengutamakan tentang dunia, tentang harta, tentang kehebatan orang tua dan lain-lain. Artinya Allah tegur mereka, alhaakumut takasur, kata Allah, hatta zurtumul maqabir, bermegah-megahan dunia kita yang sifatnya melalaikan kita itu bisa menjadikan kita celaka, hatta zurtumul maqabir, dan kita akan baru sadar ketika kita sudah berada di alam kubur. Nah, itulah awal mula, artinya terjadinya proses ya. Allah turunkan Al-Quran selama 23 tahun, ya Nabi kita menjalani dakwah, risalah, ataupun menyampaikan kalam Allah kepada umatnya, sehingga sampai saat ini Al-Quran sudah banyak mudah kita temukan, tinggal bagaimana cara kita menjaga, merawat, dan mengamalkan daripada kandung ayat Allah Subhanahu wa taala. Itu Mbak Tata dan juga hamba Allah di Banyuasin ya. Baik, lanjut lagi. Ini ada pertanyaan di WA. Assalamualaikum Ustadz, ini dari Mita di Talang Cempeda. Saya ingin tanyakan, di malam Lailatul Qadar itu kita banyak-banyak berbuat apa ya Ustadz? Itulah yang saya tanyakan. Oke, silakan Ustadz. Baik ya, Ibu Mita ya di Talang Cempeda. Jadi begini, dalam kita mengisi malam Lailatul Qadar itu digambarkan oleh Nabi, ya, salah satunya terutama yang kaum Adam, laki-laki. Nabi ketika di akhir Ramadan, beliau mengencangkan ikat pinggangnya. Artinya beliau sudah fokus untuk ibadah, meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dianjurkan untuk memperbanyak i'tikaf. Nah, bagaimana dengan kita yang perempuan dan yang lain-lain? Artinya banyak, tinggal nanti amalan mana yang akan kita jadikan spesial untuk mengisi di malam bulan Ramadan. Akan tetapi sesuai dengan slogannya adalah Ramadan adalah Syahrul Quran, maka yang paling penting bagaimana kita memperbanyak tilawah, memperbanyak membaca Al-Quran. Kemudian juga dianjurkan oleh Nabi kita memperbanyak istighfar di bulan Ramadan. Maka kita membaca Asyhadu astaghfirullah wa nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Itu kan salah satu amalan. Kita mohon ridha kepada Allah, kita minta surga kepada Allah, kita berlindung kepada Allah daripada siksa neraka. Ini kan salah satu amalan ataupun hal-hal yang bisa kita lakukan di malam Lailatul Qadar. Artinya banyak amaliyah yang kita lakukan, yang penting kita tanamkan keikhlasan kita, dengan harapan ketika kita berada di malam itu, Allah menurunkan malam Lailatul Qadar, maka semua amalnya kita di malam itu dianggap khairum min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Artinya berkaitan dengan amal yang mana yang kita mampu, yang mana yang kita ikhlas, yang mana yang kita benar-benar tidak ada unsur paksaan dan lain-lain dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya adalah baik tergantung keikhlasan kita. Inna sholati wa nusuki
wa may yahya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu Mbak Data. Silakan pendengar lanjut lagi di line telepon 0711369977 082179279090. Bisa juga langsung ke aplikasi RRI Digital. Perbincangan kita ini masih mengenai Ramadan Syahrul Ibadah. Nah, ini ada pertanyaan Ustadz ya dari 08217958 sekian-sekian, tidak disebutkan namanya. Ustadz, saya mau bertanya, apa amalan yang bisa dilakukan oleh perempuan yang mungkin sedang berhalangan untuk berpuasa? Silakan Ustadz. Oke, baik ya untuk hamba Allah ya, melalui WA-nya apa salah satu amalan yang dilakukan oleh kaum Hawa yang ketika mereka diperbolehkan untuk tidak melaksanakan ibadah puasa. Maka di sini artinya banyak hal. Di antaranya tadi seperti kita membaca istighfar kepada Allah, seperti kita membaca selawat, seperti kita melakukan amalia soleh itu kan boleh kita lakukan. Jadi kita contohkan saja, umpamanya amalia yang sifatnya pekerjaan, ya. Ketika ibu tidak puasa, namun ibu tetap bangun untuk masak ketika sahur, kemudian sore hari mempersiapkan untuk buka puasa, itu sebuah amalan yang luar biasa. Ya, jangan kita harap kegiatan kita ataupun amalan kita kecil di mata manusia, tapi di mata Allah itu luar biasa. Apa kata Rasulullah? Al-jannatu mustaqatu ila arba'in nafarin. Surga, kata Rasulullah, merindukan 4 golongan. Di antaranya mut'imil ji'an, orang yang senantiasa memberi makan orang sedang lapar. Artinya ketika keluarga kita mau makan sahur, mau buka puasa, dan itu disiapkan oleh ibu, itu luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sifatnya amalan yang berbentuk pekerjaan. Kemudian yang sifatnya berbentuk lisan, bagaimana kita zikrullah? Dalam Al-Quran Allah jelaskan, ala bizikrillah tatma'innal qulub. Kita banyak berzikir kepada Allah, maka akan melembutkan hati kita. Tinggal amalan mana akan kita baca? Apakah kita membaca istighfar, astagfirullahalazim? Apakah kita membaca salawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad? Itu tinggal nanti kita pilih sendiri. Tapi di bulan Ramadan kita sangat dianjurkan membaca yang sering kita dengar, sering kita baca, asyhadu alla ilaha illallah astaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Nah, boleh lagi kita tambah dengan amalan-amalan seperti kelanjutan itu, ya azim anta illahi la ilaha ghairuka ighfirli dzanbi azim. Artinya kita murni mohon ampun kepada Allah, kita mohon maaf kepada Allah karena kita memahami bahwa Ramadan adalah syahrul maghfirah, bulan penuh dengan ampunan. Nah, kita berada di bulan penuh dengan ampunan ini, amalan yang kita lakukan itu menjadi wasilah agar kita mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kalau kita simpulkan daripada pertanyaan ibu yang sama Allah tadi, amalan apa? Maka silakan amalan yang sifatnya baik berbentuk pekerjaan ataupun berbentuk lisan, yang penting kita nawaitukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita isi untuk memuliakan, untuk beribadah selama di bulan Ramadan. Itu Mbak Tata dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, lanjut lagi pendengar, silakan, kita masih ada waktu untuk tanya jawab ya di Mutiara Pagi hari ini di line telepon 0711369977 0821 79279090. Bisa juga melalui aplikasi RRI Digital. Nah, ini ada pertanyaan Ustadz dari 08127314 sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau bertanya, selain makan begitu ya yang membatalkan puasa dan juga melakukan hubungan suami istri begitu ya. Nah, apakah muntah di tengah hari itu juga batal Ustadz? Oke, baik. Silakan Ustadz. Oke, siap. Terima kasih Mbak Tata ya. Kemudian juga hamba Allah yang melalui WA. Maka kita kembali kepada pertanyaan ibu yang di awal tadi, kan salah satu untuk kita mengisi Ramadan, mempersiapkan Ramadan agar berkah, agar bisa kita isi dengan sempurna, kita harus memahami segi ilmunya juga.
Di antara ilmu daripada Ramadan, kita memahami tentang pembatal. Ya, kebanyakan kita di masyarakat, mohon maaf, kita hanya bisa memahami pembatal puasa cuman makan dan minum saja. Padahal ada beberapa macam. Di antaranya makan, minum. Kemudian dalam fikih Kifayatul Akhir itu menyampaikan sesuatu ke dalam rongga. Artinya kita anggaplah dicontohkan di situ bagaimana ketika kita meneteskan obat mata ke dalam mata kita ataupun kita umpamanya memasukkan sesuatu ke dalam telinga kita, itu kan bisa membatalkan puasa kita. Ataupun termasuk muntah tadi dengan unsur sengaja. Nah, tapi kalau muntahnya bukan karena unsur nggak sengaja, maka tidak membatalkan. Kemudian apalagi berhubungan suami istri, ya mohon maaf ketika dilakukan di siang hari, maka kita kena kafarah. Artinya kita wajib melaksanakan puasa 2 bulan berturut-turut. Nah ini perlu kita pahami juga. Jangan sampai ini sudah terjadi, terlanjur, dan kita tidak memahami itu. Kemudian apalagi untuk kaum hawa seperti haid, wiladah, dan ini pastinya juga membatalkan puasa. Kemudian raddah, kita murtad, kita keluar dari ajaran agama Islam, ini juga membatalkan puasa kita. Kemudian di situ zawal akli ataupun hilang akal ataupun dianggap kita sakit ataupun kita karena di siangnya kita puasa sehingga kita hilang pikiran ataupun akal sehat kita atau disebut dengan istilah majnun, maka itu juga bisa membatalkan puasa. Artinya ketika sudah batal puasa kita, maka tidak mendapatkan pahala. Ada lagi yang sifatnya membatalkan pahala, tapi puasa kita masih tetap sah. Nah, maka di sinilah kita perlu memahami ya daripada ilmu dalam melaksanakan ibadah puasa. Ada namanya syarat sebelum kita lakukan, ada namanya rukun dalam pelaksanaan. Jadi kembali kepada muntah tadi, ketika ada unsur dengan sengaja, maka itu membatalkan puasa. Tapi kalau bukan karena unsur sengaja, maka tidak batal ya puasa tersebut. Itu Mbak Tata dan juga hamba Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ada lagi pendengar, silakan. Halo, Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Sama siapa di mana? Sama Mbak Allah di Palembang. Siapa, Pak? Hamba Allah di Hamba Allah, silakan. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak Ustaz, saya itu sedikit Pak Ustaz tanya saya. Kalau membersihkan telinga itu pakai alat korek kuping Pak Ustaz, batal nggak Pak Ustaz? Nah itu aja Pak Ustaz. Oke, Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ya, baik. Nah, inilah ya yang kita maksud dalam fikih itu ma wasala bihi min syai'in ila jawfin. Jadi menyampaikan sesuatu ke dalam rongga. Artinya dicontohkan dalam kitab fikih Kifayatul Akhir tadi seperti kita memasukkan obat mata. Nah, begitu juga kita membersihkan telinga dengan tempat tadi itu juga bisa membatalkan. Maka kita hindari dulu ketika di siang hari. Nah, tapi kebanyakan di masyarakat mereka menganggap itu adalah hal yang biasa karena mereka menganggap yang membatalkan puasa cuma makan dan minum saja. Padahal bukan cuma makan dan minum, termasuk tadi kita memasukkan sesuatu ke dalam rongga. Artinya termasuk kita membersihkan telinga dengan tempat tadi dengan unsur sengaja dan kita sudah memahami masih kita laksanakan, itu bisa membatalkan puasa kita. Tapi ketika selama ini kita belum memahami, ya bismillah ya, namanya kita belum memahami, mudah-mudahan Allah senantiasa menerima saum kita. Ya, amin ya rabbal alamin. Begitu Mbak Tata. Baik. Nah, Ustadz, semua pertanyaan sudah kita jawab baik telepon maupun WA. Silakan Ustadz untuk penutup kebersamaan kita di pagi hari ini, apa yang mau disampaikan. Oke, terima kasih Mbak Tata dan para pendengar RRI Persatu dalam acara Mutiara Pagi pada pagi hari ini. Kami sekedar mengajak, mari kita manfaatkan bulan Ramadan, mari kita manfaatkan kesempatan kita untuk senantiasa taqarrub ilallah.
mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita jadikan Ramadan tahun ini seolah-olah Ramadan terakhir kita. Artinya ketika kita jadikan seolah-olah malam akhir atau Ramadan yang terakhir, maka kita akan mesrah dengan bulan Ramadan. Ketika kita sudah mesrah dengan Ramadan, maka kita akan sayang untuk meninggalkan ibadah di bulan Ramadan. Maka kami berpesan dengan para pendengar, sekarang kita berada di putaran kedua, di tingkatan kedua. Artinya kita di tingkatan Allah menyuruh kita untuk mandiri dalam beribadah. Nanti kita akan masuk ke tingkatan yang ketiga yang lebih mandiri lagi. Ganjaran lebih besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kami berpesan, satu, jangan pernah kita meninggalkan puasa. Yang kedua, jangan pernah kita meninggalkan salat tarawih. Yang ketiga, jangan pernah kita meninggalkan salat tahajud. Kenapa? Karena di malamnya kita akan makan sahur, kesempatan kita ketika bangun untuk melaksanakan ibadah kepuasa dan juga yang lain-lain. Jadi marilah kita manfaatkan Ramadan, kita isi Ramadan, kita sambut 1 Syawal nanti penuh dengan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada kita sesama manusia. Karena semua orang bisa menikmati hari kemenangan, tapi tidak semua orang mampu mendapatkan hari kemenangan. Harapan kita bersama, kita bisa menikmati hari kemenangan dan juga kita mampu mendapatkan hari kemenangan. Demikian Mbak Tata dan juga para pendengar RRI Pro 1 dimanapun berada. Lebih kurang kami mohon maaf dan kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz waktunya bersama RRI Pro 1 Palembang. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami di line telepon 0711369977, 082179279090, dan pastinya juga setelah ini kami akan sampaikan informasi lewat berita pukul 6 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Baru saja Anda ikuti Mutiara Pagi. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa.